Hai teman-teman, kita ketemu pada episode yang ketiga. Nah, oleh sebab itu ikutin terus karena pada channel ini akan membahas khusus obat-obat untuk diabetes. Dan semua obat diabetes dikupas di sini. Anda bisa melihat obat mana yang Anda pakai. Kenali obat Anda, cari tahu bagaimana efektivitasnya, efek sampingnya, dan sebagainya. Pada episode 1 dan 2, kita sudah diskusikan profil golongan obat sulfonylurea, glinit, penghambat dipeptidyl peptidase, atau yang disebut DPP4 beserta contohnya masing-masing. Maka untuk selanjutnya kita diskusikan profil golongan obat SGLT2. Ini yang nomor 7 adalah golongan obat penghambat SGLT2. Mekanisme kerjanya adalah menghambat penyerapan kembali glukosa di tubuli distal ginjal. Jadi gula ini dikeluarkan, ya, tetapi oleh mekanisme fisiologi gula yang dikeluarkan di ginjal ini dihambat. Gula yang disalurkan, disaring di ginjal ini diserap kembali ke dalam tubuh. Nah, oleh obat ini penyerapan kembali itu dihambat, ya, sehingga efek samping utamanya jelas menyebabkan dehidrasi, dan yang berat adalah infeksi saluran kemih. Itu yang memberatkan, sangat memberatkan ini, adanya infeksi saluran kemih ini. Ini karena ini berbahaya apabila tidak diketahui dan sampai berlarut-larut, maka bisa kena ginjal. Efek penurunan terhadap marker HbA1c-nya lumayan 0,8 sampai 1%. Ya, tidak jauh beda dengan yang lain, ya. Dan macam-macam SGLT2 ini. SGLT ini singkatan dari sodium glucose cotransporter 2 atau disebut penghambat cotransporter glukosa bergantung natrium, atau juga disebut penghambat SGLT2. Contohnya yang berkomposisi gliplosin, ini zat aktifnya, dan Invokana adalah merupakan originatornya dengan nama dagang Invokana yang diproduksi oleh PT Janssen Silak. Kemudian untuk zat aktif canagliplosin, ini yang contoh Invokana. Sang berikutnya adalah dapagliflosin propanediol, adalah nama dagangnya Forxiga dan diproduksi oleh PT AstraZeneca. Contoh obatnya adalah ini, Forxiga. Ada 5 mili dan ada 10 mili. Kemudian zat aktif yang ketiga disebut empagliflosin.
Terus nama dagang originatornya bernama Jardiance, diproduksi oleh PT Boehringer Ingelheim. Contoh obatnya adalah ini. Inilah Jardiance ya. Nih, kemudian kita masuk ke dalam kelompok obat yang cara kerjanya menambah sensitivitas terhadap insulin, yaitu golongan biguanid. Ya. Golongan biguanid ini, kalau yang lain zat aktifnya banyak macam. Nah, untuk golongan biguanid ini zat aktifnya hanya metformin. Ya. Mari kita lihat profil obat biguanid ini. Mekanisme kerjanya ada dua. Menekan produksi glukosa hati. Ya, itu yang pertama. Seperti kita ketahui bahwa hati salah satu fungsinya adalah memproduksi glukosa, kemudian dilepas ke dalam peredaran darah. Gitu. Yang kedua, ini dihambat oleh obat metformin atau golongan biguanid. Yang kedua, meningkatkan sensitivitas terhadap insulin. Ya. Efek sampingnya dispepsia. Seperti tadi dijelaskan, dispepsia ini terasa tidak enak pada perut, terasa kembung, ya. Kemudian efek samping berikutnya adalah diare, dan efek yang ketiga, efek sampingnya adalah asidosis laktat. Jadi di dalam darah kadar asamnya sangat tinggi. Kemudian contohnya golongan obat biguanid yaitu Glucopak. Ini adalah originatornya. Karena obat ini sudah cukup lama sehingga proteksi hak patennya sudah lewat. Ya. Glucopak ada beberapa macam, yaitu 500 mili dan 850 mili. Karena sudah lewat masa proteksinya, maka di situ ada produk branded generic dan ada produk yang generik. Nah, seperti ini merupakan produk generiknya, disebut namanya ada nama generik metformin HCl yang 850 mili, diproduksi oleh PT Temposcan Pacific. Kemudian yang branded generic adalah salah satu contoh ini ya. Nama dagangnya disebut Adeco. 500 mg. Produsennya adalah Paros Indonesia. Branded generic yang lain adalah Glumin 500 mg. Ini Glumin 500 mg. Produsennya adalah Veron. Ya. Dan inilah daftar produk yang komposisinya metformin yang tersedia di pasar. Jadi karena memang obat ini sudah lama, sudah muncul di pasaran, maka memang banyak sekali obat lainnya dipasarkan. Dan sekarang harga metformin ini adalah sangat-sangat murah. Kalau dahulu harganya per tablet mahal di atas 1.000, sekarang bisa di bawah 1.000 per tablet yang 500 mili. Ya. Sementara ada bentuk lain, masih tetap zat aktifnya metformin, cuman
mekanisme pelarutannya dibuat lepas lambat. Jadi di dalam tubuh metformin ini diabsorpsi secara bertahap. Ada keuntungannya, yaitu metformin dengan obat yang lepas lambat ini, metformin selalu ada dalam peredaran pembuluh darah kita, ya, selalu ada, sehingga kerjanya juga dua hal tadi. Satu, menghambat produksi glukosa di hati. Yang kedua, meningkatkan sensitivitas insulin. Jadi selama 24 jam selalu ada di dalam darah. Ini keuntungannya. Dan dengan bentuk tablet lepas lambat ini, otomatis dosisnya juga akan berkurang, lebih simpel. Biasanya diminum cuma 1 kali sehari, karena selama 24 jam obat ini berada di dalam darah. Nah, ini yang ada perusahaan yang membuat metformin lepas lambat ini adalah satu, Glucopak XR. Ini merupakan originatornya, Glucopak XR. Ini metforminnya 750 mili. Produsennya Imerek. Kemudian berikutnya adalah Adeko XR. Ini ada XR. XR ini menunjukkan bahwa tablet metformin ini dilepas secara bertahap. Yang ketiga, Glumin XR 500 mili ini. Jadi 3 macam obat ini merupakan metformin yang lepas lambat. Nah, banyak yang lain. Contohnya adalah ini. Banyak yang lain. Jadi banyak perusahaan lain yang membuat metformin lepas lambat. Inilah daftarnya. Kemudian yang merupakan kombinasi antara biguanide, metformin, dan sulfonyl urea, yaitu ada 2 Amaril M. Merupakan kombinasi metformin 250 mili ini. Metforminnya 250 mili dan glimepiridnya 1 mg. Ini glimepiridnya 2 mg, metforminnya 500 mili. Diproduksi oleh Sanofi Aventis. Ya. Yang kedua, originator yang kedua adalah Glucovan, merek. Ini isinya kombinasi antara metformin dan glibenclamide. Glibenclamide-nya 1,25, ini 2,5, ini 5 mili. Ya. Produksi oleh Imerek. Ini contohnya Glucovan. Ya. Dan ini ada 2 macam Glucovan, dan ini Amaril M. Ada keuntungannya. Ini disebut fix kombinasi. Bagi penderita, memang dengan adanya tablet fix kombinasi ini, keuntungannya adalah mengurangi jumlah obat yang diminum. Itu pertama. Yang kedua, ya mungkin harga, dengan harga satu-satu dengan kombinasi mungkin lebih murah yang kombinasi. Ya. Cuman kerugiannya pengaturan dosisnya susah. Misalkan kita ingin mengurangi dosis glibenclamide-nya atau meningkatkan dosis
metforminnya ya jadi terpaksa minum lagi ya. Jadi agak sulit pengaturan dosisnya. Itu keuntungan dan kerugiannya minum obat yang dalam bentuk fix kombinasi ini. Ya, masih banyak materi yang kita bisa dengar, kita bisa dapatkan dari video ini, maka lanjutkan menonton video ini pada episode yang keempat. Dan bila mana teman-teman belum klik subscribe, maka silakan klik supaya mendapatkan notifikasi apabila channel ini menerbitkan video baru. Terima kasih.